pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Sulut United tetap pede jadi juara meski format Liga 2 berubah. Sulut United tetap percaya diri menjadi juara Liga 2 2020 meskipun format kompetisi sepak bola kasta kedua di Indonesia tersebut bakal berubah saat dilanjutkan pada bulan Oktober nanti. Kepercayaan diri klub berjuluk Hiu Utara tersebut ditegaskan langsung oleh sang manajer Muhammad Ali Ridho. Menurut Ridho, peluang setiap klub untuk merengkuh titel juara Liga 2 2020 sama besarnya sekalipun PSSI dan PT Liga Indonesia Baru bersepakat untuk merubah format kompetisi nanti. Selain itu, Ridho juga menaruh kepercayaan besar kepada pelatih kepala Ricky Nelson dan seluruh jajaran asistennya mampu meramu skuad Sulut United untuk menghadapi format baru tersebut. Adapun klub biru langit asal Sulawesi Utara ini mematok target meraih tiket promosi ke Liga 1 pada musim depan yang jatahnya telah disiapkan oleh PSSI dan PT LIB untuk dua klub terbaik. Nilai transfer Andri Tani 3 kali lipat dari kiper cadangan abadi Inter Milan. Diperkirakan nilai transfer Kapten Timnas Indonesia Andri Tani Ardiasa beda 3 kali lipat dari kiper cadangan abadi Inter Milan Tommaso Berni. Tommaso Berni diketahui lahir di kawasan Florence, Italia. Dirinya mengawali karir sepak bola kala masih belia dengan gabung ke Akademi Fiorentina. Lalu kiper dengan postur 185 cm itu direkrut Akademi Inter Milan selama 3 musim hingga dipanggil membela tim nasional Italia U16, U17, U18, dan U19. Uniknya, selama di Inter Milan, Berni bisa dibilang sebagai kiper cadangan mati. Karena selama hampir 6 tahun dirinya tak pernah memperoleh debut. Bahkan kiper kelahiran 6 Maret 1983 itu malah memperoleh 2 kartu merah pada musim ini ketika Inter Milan bersua Cagliari dan Parma di Liga Italia. Catatan perbedaan Andri Tani dan Berni bisa dilihat lewat situs penyedia statistik pemain sepak bola internasional yaitu Transfermarkt. Diketahui kalau Andri Tani memiliki harga pasar mencapai 4,9 miliar rupiah atau setara 300.000 euro per 8 April 2020 dan turut menjadi pemain mahal di Persija Jakarta. Sedangkan nominal transfer Tommaso Berni hanya menembus 1,6 miliar rupiah atau setara 100.000 euro dan dirinya menjadi penggawa Inter Milan termurah musim ini. Akan tetapi perlu dipertegas kembali kalau nilai transfer dari situs di atas hanyalah perkiraan atas performa yang dilakukan Andri Tani dan Berni sejauh ini. Kiper muda Persib siap bersaing dapatkan tempat di Timnas Indonesia U19. Kiper Timnas Indonesia U19 asal diklat Persib Bandung Erlangga Setio siap bersaing mendapatkan tempat di Piala Asia U19 2020 yang akan berlangsung di Uzbekistan pada 14 sampai dengan 31 Oktober. Erlangga rencananya akan bergabung dengan tim pada 21 Juli untuk menjalani seleksi di bawah pengawasan pelatih Sinteyong. Menurut Erlangga, semua pemain yang terpanggil harus sudah berkumpul sebelum Sinteyong tiba di Indonesia pada 22 Juli nanti. Namun sebelum bertolak ke Jakarta, kata Erlangga, setiap pemain harus sudah menjalani rapid test dan swab PCR. Erlangga sudah sangat siap berlatih dan bersaing dengan kiper lainnya di Timnas Indonesia U19 nanti. Pada Piala AFC U19 2020, Timnas Indonesia U19 berada di grup A bersama tuan rumah Uzbekistan, Kamboja, dan juga Iran. Indonesia akan menjalani laga perdana di babak penyisihan grup melawan Kamboja pada 14 Oktober 2020. Berkandang di Stadion Citarum pada lanjutan Shopee Liga 1 2020 jadi keuntungan bagi PSIS. PSIS Semarang resmi memilih Stadion Citarum sebagai markasnya dalam mengarungi kelanjutan Shopee Liga 1 2020. Keinginan PSIS juga telah dikabulkan oleh PSSI sebagai federasi. Dengan demikian memasuki pekan keempat pada 1 Oktober mendatang, tim Mahesa Jenar berkandang di Stadion Citarum setelah sebelumnya berkandang di Magelang dalam 2 tahun terakhir. Stadion Citarum bakal menjadi sejarah bagi sepak bola Indonesia, yakni untuk pertama kalinya venue kompetisi menggunakan lapangan rumput sintetis. 8 bulan tak bertemu, Bagas Kava rindu berat pada Bagus Kavi.
Pemain Timnas Indonesia U19 Bagas Kava begitu merindukan saudara kembarnya Bagus Kavi yang masih berada di Inggris menjalani pemulihan cedera. Seperti diketahui, Bagus Kavi mengalami cedera parah pergelangan kaki kiri dan pergeseran ligamen. Cederanya didapat ketika Bagus Kavi membela Garuda Select dan berbenturan dengan pemain Reading U18 bulan Maret lalu. Lama berada di negeri Ratu Elizabeth, membuat Bagas Kava sebagai kembarannya menyampaikan kerinduan. Sudah sekitar 8 bulan keduanya tidak bertemu langsung, atau setelah tampil bersama dalam uji coba melawan Iran di Yogyakarta. Dua pemain Timnas Indonesia U16 mengakhiri TC lebih cepat. Timnas Indonesia U16 sudah memasuki pekan ketiga pemusatan latihan yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Namun, ada dua pemain yang mengakhiri agenda tersebut lebih cepat, yakni Krisna Budi Sulistia dan Rui Arinato. Rui tak bisa melanjutkan TC Timnas Indonesia U16 karena mengalami cedera ACL. Sementara Krisna tidak diketahui apa alasan yang membuatnya tak lagi ambil bagian dalam agenda tersebut. Artinya, tinggal 24 nama yang saat ini mengikuti TC tersebut. Para pemain Timnas Indonesia U16 yang tersisa akan terus melangsung agenda itu sampai dengan 29 Juli mendatang. Nah, itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.